Ibu Irma Suryani menertawakan kelakuan anak abah atau pendukung Anies Baswedan yang meyakini bahwa Anies Baswedan lah yang akan dilantik, bukan Gibran. Ya, mau dasarnya apa kok bisa-bisanya ya Anies Baswedan yang akan dilantik? Itulah yang menjadi bahan tertawaan. Inilah Irma Caniago. Anies diminta jadi sekjen PBB, logikanya nggak ada. Apalagi bilang bahwa Gibran nggak akan dilantik, yang akan dilantik tuh Anies bersama Prabowo. Duh. Lucu lagi kan, melihat segala sesuatu tuh dengan jernih. Ngeributin fufu-fafa itu menurut saya itu benar-benar receh banget gitu loh. Kalau orang-orang besar yang harusnya memikirkan bagaimana program-program pemerintah ini bisa sampai ke tangan rakyat, kemudian menjadi maslahat bagi rakyat, gitu kan? Atau kalaupun memang mau bicara soal penegakan hukum, maka bukan presiden yang diubek-ubek. Ubek-ubek dong itu KPK, ubek-ubek polisi, ubek-ubek itu Bareskrim, ubek-ubek itu kejaksaan, gitu harusnya. Iya. Satu-satu dirunut gitu. Mereka kejatuhan batu pun Jokowi yang salah gitu. Saya sih bukan bermaksud untuk membela Jokowi, Bang, tapi fakta yang membuktikan ya, Bang, yang dicelotehkan orang-orang itu, orang-orang para pembenci itu bahwa begini begon, nggak ada. Mereka bilang bahwa Pak Jokowi membangun Indonesia dengan sangat baik. Itu yang terjadi di bawah. Iya. Maka saya selalu bilang, coba deh kita belajar untuk bicara clear. Kalau bagus bilang bagus, kalau nggak bagus kita kritisi. Parah nih, masyarakat diadu dengan masyarakat, kemudian masyarakat dihadap-hadapkan dengan pemerintah. Menurut saya ini nggak konstruktif sekali. Sekarang saya cuma pengen tahu nih mereka ini ke depan ini setelah Prabowo jadi presiden berani nggak begitu? Berani nggak ngata-ngatain Pak Prabowo sama seperti mereka ngata-ngatain Jokowi? Kan Pak Jokowi selama ini dikatain apa aja nggak pernah respon, ya kan? Iya. Saya pernah tanya, kok nggak pernah respon Pak? Dikata-katain sama presiden akal sesat itu kan? Dia bilang untuk apa? Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Yang kan Jokowi kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, gitu. kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang tapi nggak diundang-undang kan, ada dilirik aja nggak. Ya, itulah Irma Caniago yang menertawakan kelakuan daripada pendukung Anies Baswedan termasuk Rocky Gerung ya. Dan yang lebih lucu di mana seorang anak abah mengatakan bahwa yang akan dilantik adalah Anies Baswedan, bukan Gibran Rakabuming Raka. Dan inilah ketika seorang anak abah atau pendukung Anies Baswedan yang meminta Anies Baswedan akan dilantik sebagai wakil presiden, bukanlah Gibran. Kemudian yang ketiga saya tanyakan, Pak Anies, seandainya nanti wakil presiden yang akan dilantik nanti terjerat dengan hukum, bagaimana secara hukum? Apakah bisa Pak Anies nanti naik menjadi wakil? Harapannya seperti itu dan mohon Bang Refli untuk dijawab. Karena ada sedikit arahan kita untuk siap-siap ke arah itu, insya Allah bismillah. Bahwa takdirnya Allah, Pak Anies pada tahun ini yang akan dilantik menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Ya, itulah mimpi-mimpi yang dilakukan oleh anak abah atau pendukung Anies Baswedan yang tidak masuk akal dan tidak ada dasarnya kenapa Anies Baswedan yang harus dilantik sebagai wakil presiden. Padahal yang dipilih secara paket pemilu adalah Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka, dan tentu saja pelantikannya adalah satu paket. Ya, karena Anies Baswedan begitu fasih ya berpidato bahasa Inggris, maka anak abah pun mengatakan bahwa Anies Baswedan bukan level presiden ataupun wakil presiden. Namun demikian, Anies adalah sekjen PBB. It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions
in transportation strategies, building codes. Ya, itulah memang pidato Anies Baswedan memang begitu sangat lincah berbahasa Inggris ya. Tetapi ya hanya omong-omong saja, dan kenyataannya yang dijadikan pengurus ataupun perwakilan PBB adalah Ibu Retno Marsudi. Seperti kita ketahui bersama, memang pada halu ya pendukung Anies Baswedan ya, dan Dr. Fauzia, teman sekolah Anies, mengatakan bahwa Anies Baswedan akan menjadi sekjen PBB. Ya, begitulah orang-orang halu. Saya di sini akan bicara kepada Bapak dan Ibu yang belum mendukung Mas Anies. Saya adalah sahabat beliau dari kecil. Kami teman SD, udah sama-sama juara ini dan itu. SMP-nya beda, tapi kami tetap bersahabat. Kami ketemu di SMA 2 Yogyakarta. Kami adalah kawan OSIS dari kelas 1. Beliau waktu itu jadi wakil ketua OSIS, saya menjadi sekretaris umum. Kami bersama-sama, besar bersama di SMA 2. Lalu kemudian pada waktu kelas 2, kami menjadi capres. Jadi calon ketua OSIS. Jadi saya adalah pesaing beliau. Beliau adalah pesaing saya. Tapi saya tahu di situ bahwa kan saya kurang dibanding Mas Anies waktu itu. Kenapa? Posisi saya tidak menguntungkan karena ketua OSIS sebelumnya perempuan. Sebagaimana lazimnya di sekolah kami, biasanya suka gantian. Karena itu pada waktu saya bicara pidato untuk pemilihan ketua OSIS, saya justru minta kepada teman-teman untuk memilih beliau. Ya, kenapa? Karena selama 1 tahun kami bersama di OSIS, saya melihat bahwa Mas Anies memang dipersiapkan menjadi pemimpin besar oleh keluarga, oleh lingkungan, dan oleh barangkali juga bimbingan dari Allah SWT. Jadi saya di sini menjadi saksi bagaimana Mas Anies tumbuh berkembang dengan baik, sebagaimana seperti yang Bapak Ibu semua saksikan sekarang. Beliau adalah anak yang baik dan beliau adalah manusia yang baik. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Anies, Nis ya, beda usia 1 tahun, beliau lebih tua dari saya, jadi sekarang saya panggilnya Mas Anies aja ya. Nis, suatu saat nanti kamu bakal jadi orang besar. Saya prediksi kamu akan jadi menteri, ternyata benar. Sekarang mungkin Mas Anies mau nanya, Tifa, prediksikan saya jadi presiden nggak? Saya harus makmum kepada Bapak Abdullah Hamahua bahwa kita tidak boleh mendahului takdir. Sebenarnya presiden itu kita di tahun 2024 sudah ada di Lauhul Mahfuz. Apakah itu Mas Anies ataukah orang lain? Tetapi sebetulnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pemilihan presiden ini harus kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menjadi suatu sejarah yang indah bagi negara ini karena sudah kadung carut marut. Dan keindahan dari pemilihan presiden itu saya percayakan kepada Mas Anies. Karena Mas Anies jago untuk membuat semuanya menjadi indah. Termasuk politik itu akan menjadi indah buat kita semua. Dan itu pelajaran yang sangat penting bagi kita semua. Lalu yang lebih dari itu sebetulnya kalau boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tifa, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Itulah hati Fauzia yang kelihatannya nafasnya tersengal-sengal ketika menyebut nama Anies Baswedan. Mungkin ada cinta ya di sana ya. Dan mengakui bahwa Anies Baswedan akan menjadi sekjen PBB dan akan mendapatkan hadiah Nobel ya. Bukan Nobel, Nobel apa novel ya. Kalau sepupu Anies sudah mendapatkan namanya Novel Baswedan ya. Dan pada kenyataannya yang mendapatkan penghargaan dari PBB adalah Ibu Retno Marsudi yang langsung ditunjuk oleh Sekjen PBB untuk menjadi perwakilan. Merupakan kehormatan bagi saya dan Indonesia
ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk isu air, Special Envoy of the UN Secretary General on Water. Penunjukan utusan khusus Sekjen PBB mengenai isu air ini baru pertama kalinya dilakukan. Dan untuk pertama kalinya juga, orang Indonesia mendapat kepercayaan menjadi utusan khusus Sekjen PBB. Walaupun pengumuman mengenai penunjukan saya dilakukan pada hari ini, 13 September 2024, namun saya baru akan mulai bekerja pada 1 November 2024 setelah. Itulah pernyataan Retno Marsudi yang ditunjuk menjadi utusan khusus PBB dengan masalah air, begitu ya. Kalau Anies mungkin tidak bisa dijadikan utusan khusus air ya, karena air mengalir begitu ya. Gitu ya. Oke, cukup sekian, terima kasih.